Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa salli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para asatid wal asatidah, pengurus Majelis Ta'lim Nurul Qamar, sahibul bait, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih semangat, Bu? Masih semangat, Bu? Alhamdulillah. Pada saat ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Shafinatus Sajah, yang saat ini sudah sampai kepada arkanus sholah, rukun-rukunnya sholat. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tata cara membaca surah Al-Fatihah, syarat-syarat Al-Fatihah, kemudian hal-hal yang sering terjadi kesalahan bagi kita, bahkan saudara-saudara kita. Saat ini insya Allah akan kita bahas tentang sujud. Insya Allah saat ini kita akan membahas tentang sujud. Salah satu amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sujud. Apa, Bu? Sujud. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk sujud kemudian tidak mau, Allah murka. Betul? Seperti halnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah pernah memerintahkan iblis yang bernama Azazil untuk sujud kepada Nabi Adam alaihis salam. Tetapi karena sombongnya iblis, merasa dirinya lebih mulia, ibadahnya lebih banyak, usjudu li Adam, sujudlah engkau wahai para malaikat, wahai iblis. Iblis tidak mau sujud sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala murka, dan iblis pun diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika iblis berada di dunia, iblis pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku ingin bertobat kepadamu atas kekhilafanku tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Oke, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat engkau saat ini sujud di makamnya Nabi Adam alaihissalam. Tadinya iblis itu berpikir Nabi Adam sudah meninggal dunia, tak mungkin nih Nabi Adam diminta untuk sujud lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah maha mengetahui. Apa kata Allah? Kalau engkau ingin minta ampun kepadaku wahai iblis, wahai Azazil, sujud tuh ke makamnya Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh iblis? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam, bahkan ke makamnya pun tidak mau sujud, padahal itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak beruntung dengan orang-orang yang tidak diberuntung dengan ayat Al-Qurannya. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'imah. Orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan orang yang beruntung, berbeda dengan mereka. Bahkan dalam penjelasan-penjelasan itu, ketika orang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan itu akan menangis karena teringat akan perintah sujudnya kepada Nabi Adam alaihis salam. Makanya ibu harus rajin sujud kepada Allah. Selain 17 kali sujud setiap satu hari satu malam, di samping itu juga harus berbanyak sujud. Dulu saya pernah diijazah sama kayak saya itu, kalau kita ingin hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah qiyamul lail, ini misalnya melaksanakan sholat
malam, baik itu tahajud, hajat, taubat, dan lain sebagainya. Kalau di pondok pesantren Al-Qamar itu sudah menjadi tradisi sejak almarhum itu sampai saat ini. Pertama melaksanakan salat taubat minimal 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan salat taubat minimal 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan salat tahajud dan diakhiri dengan salat witir. Setelah assalamualaikum warahmatullah, setelah assalamualaikum warahmatullah, kemudian sujud sebelum berzikir itu, sujud. Minta semuanya hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, curhatkan semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah senang kepada orang yang sujud. Kalau saya dulu sama Kiai diijazah beliau dari Waliullah yang ada di Jawa Timur, bacaannya ketika sujud sajada wajhi subhanalladzi labisal izza wa qala bi subhanalladzi ta'atafa bil majdi wa taqarrama bihi subhanalladzi ahsa kulli shay'in bi ilmi subhanalladzi tawli as'aluka bi ma'anil izzi min 'arsika wa mantaha rahman min kitabi wa bismika al-'azam wa jaddika al-'ala wa kalimatika al-ayatil 'ammati allati la yajawizuna birun wa la fajizun an tusalli 'ala Muhammadin wa 'ali Muhammad. Setelah itu baru minta hajatnya, maka semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah saya buktikan, Bu. Saya minta istri di Mempawah, ternyata alhamdulillah dapat istri di Mempawah. Kenapa? Karena rajin sujud. Ya kalau wah kepanjangan banget aku nggak hafal, ya udah. Tinggal sujud saja, niatkan dalam hatinya hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, ingin amal-amalan sehingga hajat besar kita bisa diijabah oleh Allah. Pingin kagak? Pingin saja, pingin. Diijazah oleh Kiai Nawawi Sidogiri, sesepuh Sidogiri. Siapapun saja di antara kita yang mempunyai hajat besar, termasuk punya istri 3 barangkali ya Ustaz Marif. Iya. Tapi Ustaz Marif insyaallah cukup 2 saja. Ya. Ustaz Musin cukup 1. Ahli tauhid, ahli sunnah. Kalau ahli tauhid 1 Bu ya. Kalau Ustaz Marif ini ahli sunnah. Ya, ahli sunnah itu 2, 3, dan 4 sunnah Rasul tak ya. Tapi insya Allah tidak seperti itu hajatnya. Jadi kalau ibu ingin hajatnya bisa tercapai, maka yang pertama tawasul dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tawasul kepada Kiai Haji Nawawi Sidogiri. Kemudian yang dibaca yang pertama istighfar 1000 kali. Berapa Bu? Yang kedua salawat Jibril. Tahu salawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad pun 1000 kali. Kemudian setelah itu membaca la ilaha illallah 1000 kali. Dan yang terakhir membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali. Apa aja Bu? Istighfar 1000 kali. Kemudian yang kedua salawat Jibril 1000 kali. Yang ketiga la ilaha illallah 1000 kali. Yang keempat apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali. 1 kali dudukan dan tak boleh berbicara kecuali berzikir kepada Allah. Kalau sambil main HP, sambil nonton sinetron beda lagi Bu. Paham Bu? Nah, jadi 1 kali dudukan. Jadi kalau saya coba itu sekitar 1 jaman beres itu. Kalau Ustaz Ma'arif kayaknya setengah jam beres ya. 1 jaman itu beres Bu. Itu kalau kita punya hajat besar, punya anak yang soleh dan soleha, punya anak yang hafal Al-Quran, ekonominya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya harus perbanyak itu. Makanya kemarin saya baca itu 1 kali langsung dapat pick up itu kan? Makanya harus perbanyak istighfar, salawat, la ilaha illallah, dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian di sana setelah sujud itu ya baru zikir itu insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap Bu? Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kepada pembahasan awal. Saat ini kita akan membahas tentang sujud ya. Kalau mengangkat kedua tangan saya kira sudah dibahas di awal ya. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau sujud, kemudian ketika iktidal
Kemudian yang keempat, ketika bangun dari tasyahud awal itu sunnahnya. Yang sering terjadi kesalahan kita, sering ketika bangun dari sujud angkat tangan terus. Rakaat pertama angkat tangan, rakaat kedua angkat tangan, rakaat ketiga angkat tangan terus sebelum Al-Fatihah itu. Padahal yang sunnah ketika bangun dari tasyahud awal, ketika takbiratul ihram, ketika sujud, ketika i'tidal, ketika ruku, itu yang disunnah bangun dari tasyahud awal. Dan itu pun sunnah hayat, bukan sunnah abad. Kalaupun tak mengangkat tangan tetap sah dan tak usah sujud sahwi. Kenapa? Karena sujudnya itu, karena takbiratul ihramnya itu merupakan sunnah hayat. Itu saya kira sudah dibahas di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sujudi sab'atun ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in wa an takuna jibhatuhu makshufatan wa tahamuluhu bi ra'sihi wa adamul huwiyyi li ghairihi wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi wartifa'u asafilihi ala a'alihi wattuma'ninatu fihi. Syurutus sujudi sab'atun, syarat-syarat sujud yang sudah dijelaskan barusan. Sab'atun, ada 7. Jadi kalau ibu ingin melaksanakan sholat dan masuk ke dalam tahapan sujud, syaratnya ada 7. Yang pertama, ayyastuda ala sab'ati a'dha'in, sujudnya itu atas 7 anggota. Apa bu? 7 anggota. Yang pertama kemarin sudah dibahas, dahi, betul? Kemudian 2 dan 3 tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian 4 dan 5 lutut kanan dan lutut kiri. Kemudian 6 dan 7 kaki kanan dan kaki kiri. Jadi ini harus sujud semuanya, tidak boleh diangkat. Jadi harus napak ke bawah semua, ke tempat sujud kita semuanya, ya. Jadi tidak boleh tangannya diangkat. Jadi minimal itu salah satu jarinya ataupun kakinya itu meskipun hanya satu itu harus sujud. Dulu pernah saya ingat ketika masih di Jawa Timur itu pulang dari pesantren, kemudian di kapal itu kan ada musolanya, Bu. Ada kan ya? Sering naik pesawat kapal kan? Oh iya. Ini kalau Ustaz Ma'arif ini kadang kapal, kadang di atas, pokoknya luar biasa. Jadi di situ ada santri yang diminta oleh pihak kapal itu untuk jadi imam plus kultum. Kemudian ustadznya itu karena di Madura jarang pakai bahasa Indonesia, Bu. Jadi ketika ceramah kultumnya itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sujud tidak boleh terbang. Apa? Bingung semua jemaahnya. Kaki terbang. Kaki terbang apa? Tanya jemaahnya, kaki terbang gimana maksudnya, tak? Oh ternyata kakinya itu tak napak. Jadi kakinya pas sujud tuh naik ke atas. Itu dimaksudnya kaki terbang, Bu. Ya, padahal kan kita anggota sujud harus napak meskipun hanya satu. Itu jadi teringat terus sampai sekarang. Dan alhamdulillah ketika sujud minimal sapu itu harus ada, karena itu merupakan syarat sujud. Paham? Insya Allah. Wa antakuna jibhatuhu maksyufatan. Yang kedua syarat sujud itu, Bu, maksyufatan harus terbuka. Dahi jibhatuhu, nih jibha ini mulai dari tumbuhnya rambut sampai sini sampai alis nih. Nah ini namanya dahi. Ini harus sujudnya itu napak plus maksyufatan harus terbuka. Ini kalau ibu-ibu di Bandung, bukan di sini ya. Di Bandung itu biasanya kalau yang sujud ibu-ibu itu biasanya suka pakai apa dalam tuh? Namanya tuh apa? Ustaz Ma'arif ini pengalaman Ustaz Ma'arif suka belikan kerudung istri kan? Jarang.
Emas terus ya masternya dikasihnya nih. Apa yang nyebut nih? Dalaman apa namanya? Masker. Datang masker tat. Siput. Siput makanan itu. Hah? Tiput. Ya tiput lah. Yang penting bukan keriput ya. Yang ini tiput kayak ibu nih, yang cantik nih. Dulu. Nih. Hah? Ini bu, kalau pakai legging ya legging. Alas kerudung saja ya, alas kerudung atau tiput ya. Tiput yang ini ya. Ketika sujud bu, nanti surat asar nih, maka tiputnya ini, tiputnya bener tiput. Hah? Ci. Nah ciputnya ini bu harus dinaikkan ke atas. Paham bu? Naikkan ke atas, jangan sampai karena kiput baru akhirnya sampai ke sini gitu kan, sampai ke sini biasanya tengah. Ketika sujud ya udah akhirnya ke sujud kiputnya. Sah atau tidak? Tidak sah. Paham bu? Ustaz Abdullah juga sama. Ketika sholat hati-hati. Apa namanya itu? Kopiahnya itu kadang-kadang seperti ini. Kan orang Madura biasanya juga gini nih. Gini kan? Jadi sujudnya langsung sujud ke sini, akhirnya seperti itu. Sah atau tidak bu? Sah atau tidak? Hati-hati. Meskipun hanya satu rambut saja, berapa rambut gini bu? Suka ada kan rambut gini kan? Kan suka ada kan gini rambut gini nih. Sholat kan suka ini, kemudian kena sujud, sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Anta ayyakuna wa antakuna jibhatuhu maksyufatan, kecuali udzur. Kalau di dalam syarahnya itu udurnya itu misalnya dahinya tumbuh rambut. Ada yang tumbuh rambut nggak di sini dahinya? Ini Ustaz Warisi ada nih. Misalnya dahinya itu bukan yang hitam tat. Kalau hitam itu biasanya ya. Rajin sujud biasanya suka hitam nih. Punya Ustaz Marif rajin sujud deh. Enggak kelihatan tat ya. Ini di sininya di sini nih. Nah, ya. Suka tumbuh rambut, kalau misalnya dicabut akan mencidrakan, akan menyakiti. Nggak apa-apa kalau sujud meskipun ada rambutnya tumbuh di sini. Itu namanya udzur. Paham bu? Insya Allah. Wa tahamulu bi ra'sihi. Yang ketiga itu syarat sujud itu harus menekan kepalanya. Jadi karena sujud kan kepala di bawah ya. Jadi akan menekan. Dulu saya punya jemaah di Bandung itu, dia tuh meskipun tidak disuruh imam, dia nyerobot terus jadi imam. Dan ketika sujud itu ngawang-ngawang bu. Jadi tak nempel. Jadi gini tadi. Jadi gini. Disalahin pun tak mau dia. Karena namanya udah 10 usia 60-an. Ya, jadi tak nyentuh, apalagi menekan. Jadi ngawang-ngawang begini. Dan saya cari di kitab-kitab manapun juga tak menemukan itu. Saya pertanyaannya sih tidak menyalahkan. Bapak punya dalilnya nggak kalau sujud itu tidak nyentuh? Kok hanya ngawang-ngawang begini? Oh ada dalilnya. Barangkali Bapak punya dalilnya, saya minta. Barangkali saya belum sampai ke penjelasan itu. Itu sampai beliau itu meninggal dunia tak dikasih dalilnya. Karena kenapa? Karena yang kita ketahui terutama dari kalangan Syafi'iyah dan madhab-madhab yang 4 itu semuanya harus nyentuh, yang namanya sujud harus nyentuh ke tempat sujud dan harus tekan kepalanya itu. Paham bu? Ini biasanya kalau dari kalangan Syiah itu biasanya tempat sujudnya ada batunya. Ada batu tata itu, nama batu apa ini? Kayaknya kalau tukang ojek hafal biasanya. Apa tak biasanya tak batu alkalin, bukan alkalin, tak beda lagi. Jadi taruh tempat sujud, dikasih sujud dia nyentuh ke sana, sehingga biasanya juga suka ada hitam di sini kan. Itu ada hitamnya itu karena memang ada batu yang ketika sujud disimpan di tempat sujudnya itu cepat hitam. Ada kan biasanya? Nah, di Ustaz Musin nggak ada, Pak Musin. Ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Nah, jadi wattahamulu bi ra'sihi. Yang keempat wa adamul huwi li ghairihi. Sujudnya itu tidak ada maksud lain kecuali sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu pernah ada pada zaman sahabat itu, ketika sujud itu ngintip di pergelangan ininya tangan itu. Allah Akbar, jadi gini, melihat cewek-cewek yang ada di belakang. Jadi melihat di sini Allah Akbar, melihat dari sininya. Berarti dia tidak niat sujud karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi dia hanya ngintip. Ya.
Makanya pada saat itu langsung dikasih satir antara putra dan putri itu. Dia harus wa'adamul huwi li ghairi, sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Ini yang sering terjadi. Yang kelima, tidak boleh sujud kepada sesuatu yang bergerak. Bu, tidak boleh sujud kepada sesuatu yang bergerak. Jadi tempat sujudnya itu harus memang tidak boleh bergerak. Salah satu contoh misalnya, ketika ibu melaksanakan sholat dan tempat sujudnya itu kotor, banyak debunya. Kemudian ibu ketika mau sujud langsung dilapisin oleh kedua tangannya. Allahu Akbar. Langsung bergerak lagi biharakati dengan gerakan tangannya lagi. Jadi sujudnya kepada tangannya sah atau tidak bu? Sah atau tidak bu? Enggak sah. Kalau ibu-ibu biasanya, kalau sekarang tuh mukena yang modern itu kan panjang-panjang kan? Untuk atasan beda, bawahnya beda kan begitu. Ini kalau di Jawa itu sudah ngetren yang itu. Kalau di Kalimantan masih banyak ibu-ibu kan satu langsung nyatu kan antara atas dan bawah. Kalau di Jawa itu antara atas dan bawah itu beda. Sehingga kalau yang di atas itu panjang, ketika sujud kadang-kadang wah agak bawah karpetnya nih, langsung digerakin mukenanya jadi sujud ke mukenanya. Artinya itu sujud kepada sesuatu yang bergerak. Sah atau tidak bu? Enggak sah. Paham? Nah, paham. Itu harus, kecuali kalau memang itu nggak bergerak, memang tempatnya di situ gitu ya. Tapi kalau ngambil dari kerudung atau mau kena ataupun apa saja tangan, itu tidak sah hukumnya. Paham? Insya Allah di dalamnya ada itu penjelasan. Wartifa'u asafilihi ala alihi, meninggikan punggung dan merendahkan kepala. Bahasanya terjemah kontekstualnya seperti itu. Jadi ketika sujud itu jadi harus apa bu? Harus seperti biasa sujud. Jadi punggungnya di atas. Kan ada orang seperti halnya keledai sujudnya. Ada nggak yang sujud keledai langsung sujud kayak gini? Langsung turun semuanya itu. Itu biasanya anak-anak ada yang seperti itu. Saya nggak bisa mempraktekkan. Biasanya Ustaz Abdullah bisa. Bisa tak? Paham nggak coba sujud tak? Sujud tak? Kayak anak-anak. Sujud, kalau sujud biasanya gimana tak? Coba di sini tak? Ya langsung ya tak? Langsung ya sujud. Ke bawah. Biasanya kayak gini. Nah kayak gini tuh masih jelas ya tak? Belum tak? Satu jam tak ya? Kurang ke bawah tak? Kurang ke bawah. Nah kayak gini nih, ini kan datar tuh. Ini yang salah, harusnya pinggangnya itu di atas, kemudian kepala itu di bawah. Dan perbedaannya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, letak tangannya berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Paham bu? Kalau laki-laki kan lurus agak renggang. Coba contohin tak yang mana tak? Nah ini agak renggang kan? Ini laki-laki. Kalau yang perempuan agak mepet tak? Kepek. Nah perempuan kayak gini. Nah bukan gini. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bergerak. Kalau masih muda, masih sogirun jiddan, masih sogir. Nih kalau biasa sudah punya anak 2 dan 3 itu kan kabirun jiddan. Atau terjemahannya Ustazah Sunira yang paham nih, saya nggak paham apa artinya tak? Kabirun jiddan apa Ustaz Musin? Iya. Jadi kalau kabirun jiddan itu kan kegoyang sedikit kan lambai-lambai dia. Kalau tidak diapit itu bahaya kan begitu kan? Makanya untuk laki-laki dengan perempuan dibedakan. Ada yang diapit. Iya. Kenapa? Karena itu ya terjemahannya tak? Ya, saya baru tahu ya. Alhamdulillah. Paham bu? Insya Allah. Jadi itu perbedaannya itu. Nah pertanyaannya kadang-kadang ketika saya jelasin ini suka langsung ada yang bertanya ibu, bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya ada yang sholat tak pakai BH? Ada nggak bu kira-kira? Banyak kan? Sering tak? Bu, kalau misalnya seorang perempuan sholat tak pakai BH, sah atau tidak? Bu, sah atau tidak bu? Saya nggak bertanya siapa ya, introspeksi diri saja. Tapi yang ketawanya paling kenceng itu yang pengalaman biasanya. Ya, sah atau tidak? Sah atau tidak? Selama satrul aurah, selama menutup aurat, pakai mukena biasanya ya, misalnya itu sah-sah saja.
Paham Bu? Nah, biasanya kan saat males nih kan, kalau istri saya sih rajin ya. Kalau istri saya rajin ya. Kalau istri-istri yang lain tak tahu ya. Nah, biasanya itu kalau habis sholat itu kan langsung pakai mukena. Pakai mukena ya. Ustaz Abdullah ya. Nah, biasanya lebih simpel seperti itu. Yang terpenting tidak terlalu banyak bergoyang, diapit itu no problem. Paham Bu? Tapi kalau sudah tidak pakai BH kemudian renggang, kemudian ada gempa, itu yang repot. Takut ada gempa. Tapi kalau di Kalbar sih alhamdulillah nggak ada gempa. Kalau di Jawa itu sering. Hati-hati. Paham ya? Yang ketujuh, waktu makninatu fihi. Dan yang ketujuh tuh makninah di dalam sujud. Tumakninah itu apa artinya? Berhenti sejenak, kira-kira membaca subhanallah. Jadi ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, diam sejenak. Itu namanya at-tumakninatu fihi. Nah, apabila ada ibu-ibu yang sujudnya tak pakai tumakninah, subhanallah Allahu akbar, sah atau tidak? Sah atau tidak? Tumakninah di dalam sujud itu masuk dalam rukun salat. Jadi kalau tidak tumakninah tidak sah. Mendingan nggak usah baca. Bu, kalau keburu-buru mendingan nggak usah baca. Allahu akbar. Tumakninah saja. Allahu akbar. Allahu akbar. Sah atau tidak? Sah. Karena bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bacaan rabbil fili warhamni wa jaburni, dan seterusnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi rabbana walakal hamdu, itu tidak wajib tetapi hukumnya sunnah. Tetapi tumakninah di dalam ruku, tumakninah di dalam sujud, tumakninah di antara duduk di antara dua sujud, itu hukumnya wajib. Paham Bu? Insya Allah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatimatun aqba'us sujudi sab'atun al-jibhatu wa butunul kaffaini wa rukbatani wa butuni asabi'ir rijlaini. Ini sudah dibahas barusan di awal. Nah, pasal yang selanjutnya ini saya akan membahas tentang sejarahnya dulu. Tasdidun tasyahudi, tasdidnya tasyahud. Ini Bu, kalau di pesantren saya di Jawa itu ada namanya, saya saking di pondok pesantren Al-Khazini juga sambil setoran Al-Quran itu di The Demit of Dahali Quran, orang-orang yang gila kepada Al-Quran, itu nama lembaganya. Kalau di situ boleh kita melanjutkan setoran itu dengan syarat Al-Fatihahnya lulus, kemudian tasyahud, bacaan tasyahudnya itu lulus. Kan banyak kita ketika membaca tasyahud kurang tasdidnya, betul tidak? Sementara di sini dikatakan ihda wa isruna, itu ada berapa Bu? 11 ya. Ada 11 tasdid, 5 fi akmalihi wa sittah asyara fi aqilatit tahiyat alat ta, dan seterusnya. Ini saya kalau di bahasa itu nanti bikin ngantuk. Yang jelas begini Bu, tahiyat akhir itu sejarahnya adalah ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Ketika bertemu dengan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. At-tahiyyatul mubarakatuh, adapun penghormatan yang diberkahi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, rahmat yang baik. Salawatut thayyibatu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Terus apa enggak Bu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu as-thayyibatu lillah, untuk Allah. Itu ucapan Nabi Muhammad kepada Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Assalamu alaika, keselamatan mudah-mudahan atas Muhammad. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa ala ibadillahi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmatnya Allah, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi Nabi Muhammad pada saat itu menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan mudah-mudahan atas kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Ini sebenarnya komunikasi Allah dengan Nabi Muhammad yang diabadikan di dalam sholat, dan wajib hukumnya dibaca. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Paham Bu? Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, meskipun hanya tasdidnya saja. Makanya di dalam kitab Sepina, meskipun tasdidnya itu
Yang sering terjadi kesalahan ya, saya tidak akan ngetes. Kalau dites satu-satu atau perwakilan nanti tak datang lagi minggu depan, kan begitu ya. Ya, yang sering terjadi kesalahan nih, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sering orang membaca at-tahiyyatul, betul tidak? Ada nggak di sini? Yang membaca at-tahiyyatul berarti sudah ngurangin satu tasdid di dalam tasyahud akhir. Harusnya tahi, tahu tahi bu? Ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyib. Bang thayyib, bang thayyib, kan gitu ya? Bukan thayyibah. Ini yang sering terjadi kesalahan, dibaca thayyibah. Salah nggak bu? Bukan thayyibah tapi thayyib. Tasdid tekan, thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nanya jangan dipanjangin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad di dalam hadisnya. Tetapi dari kalangan Nahdiyin, dari kalangan Syafi'iyah, untuk takriman, untuk takdiman kepada Rasulullah ditambah Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita itu hukumnya sunnah, yang wajib hanya sampai ali Sayyidina Muhammad. Kalau tahiyat akhir langsung assalamualaikum ibu, hukumnya no problem, karena yang wajibnya di sana. Paham bu? Insya Allah itu harus benar. Coba bersama-sama, 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an. Nanya jangan dipanjangin, ini kebiasaan tuh ya. Nambah alif berarti. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholat hukumnya sunnah, terserah ibu. Kalaupun salah tak menyebabkan batal sholat ibu. Paham? Tapi kalau yang barusan salah, kurang tasdidnya saja, itu bisa menyebabkan rusaknya tasyahud akhir kita dan menyebabkan sholat kita tak diterima oleh Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bu, pernah meresapi makna dari tahiyat tidak? Jadi seakan-akan komunikasi dengan Allah ya, kalau diresapi. Kalau kita resapi bu, ketika Nabi Muhammad SAW menerima doa Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Allah menjawab apa bu? Assalamu alayna. Rasulullah tidak mengucapkan assalamu alayya. Coba perhatikan. Keselamatan mudah-mudahan atasku. Rasulullah tidak menjawab seperti itu, tapi Rasulullah mengatakan assalamu alayna. Kenapa bisa seperti itu? Karena Rasulullah SAW tidak egois orangnya. Rasulullah tidak ananiyah. Rasulullah tidak membangga-banggakan dirinya, tidak hanya yang dipikirkan dirinya, tetapi kami. Sehingga di dalam sejarah itu ibu, kalau dilihat hampir tidak ditemukan Rasulullah itu mengucapkan saya, tapi kebanyakan Rasulullah mengucapkan kami. Apa bu? Biasanya saya makan kue, wih enak sekali, bikinan siapa? Saya atau di Mempawah yang paling enak kuenya adalah kue saya. Kan begitu kan? Kebanyakan kita kan seperti itu, ingin dipuji, kan begitu bu? Tidak pernah ini kuenya siapa? Kuenya kami. Kan begitu? Untuk ucapan kami susah kita, betul nggak? Kalau misalnya yang ahli apa namanya, yang ahli batu-batuan, kira-kira di Mempawah siapa? Kata Ustadz Marif, saya.
Tidak seperti itu kata Rasulullah, tetapi kami, kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Bu? Karena kenapa Rasulullah itu tidak menampakkan keegoisannya. Mudah-mudahan kita semuanya yang rajin melaksanakan sholat, sujudnya benar, kemudian tasyahud akhirnya benar, kemudian makna filosofinya kalau kita resapi maknanya, kita pun tidak egois, senantiasa berpikir kepada kita. Ketika pun kita masuk surga pun tidak hanya memikirkan kita, betul Bu? Bu, kalau nanti misalnya ibu-ibu ada yang masuk surga duluan, kira-kira masih mikirkan yang lain tidak? Kalau Ustaz Abdullah masuk surga, kira-kira masih mikirin istri, mikirin yang lain gak Ustaz Abdullah? Makanya Bu, kenapa kita dianjurkan sering berkumpul seperti halnya saat ini? Banyak orang-orang yang meninggal dunia itu tidak melihat tua dan muda, betul tidak? Kalau kita lihat yang tua dengan yang muda, itu banyak yang muda yang meninggal dunia, betul nggak? Nikar Bila tua atau muda Bu? Si Alda muda atau tidak Bu? Kemudian Ayu, siapa namanya itu dulu? Tak musim? Yang dia Ayu tuh. Kemudian yang kemarin Julia Perez, muda atau tua Bu? Ini yang tua hanya 2 orang saja kan? Mbah Sodip dengan Mbah Marija. Yang lain masih muda semuanya kan begitu ya. Mbah Kenil, insya Allah ya. Insya Allah Bu, insya Allah. Makanya kita berkumpul seperti halnya saat ini, meskipun zaman pandemi kita masih berkumpul seperti halnya saat ini. Kalau seandainya ada di antara kita besok ataupun lusa ataupun bulan depan ataupun tahun depan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berkomitmen dalam hati kita, siapapun saja yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mari yang lain juga dibawa masuk surganya Allah. Karena selain Al-Qur'an Bu, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, kita pun berhak untuk memberikan syafaat kepada teman-teman kita yang rajin pengajian. Paham Bu? Kata Rasulullah di dalam hadis sahihnya itu, hatta idza khalasal mu'minuna, ketika orang-orang mukmin itu selesai dalam penghisapannya, kemudian dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau masuk. Kemudian dia sujud, benar-benar sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, wahai si fulan, kenapa engkau sujud? Kenapa kamu tidak langsung masuk surgaku ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata si fulan tadi? Ya Allah, aku tidak mau masuk surga sendirian. Apa Bu? Aku tidak mau masuk surga sendirian Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami dulu nasumu jama'atan, kami berpuasa berjamaah. Kemudian kami sholat berjamaah, puasa berjamaah, pengajian berjamaah, senantiasa berjamaah dengan saudara-saudara kami. Ya Allah, aku tidak mau masuk surga sendirian. Aku ingin teman-teman yang rajin pengajian ke Majelis Taklim Nurul Qamar pun ingin masuk surga bersama. Ya Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai si fulan, silakan engkau lihat berada di mana saudara-saudaramu itu yang masuk neraka. Ketika dilihat, coba dilihat di tempat neraka yang imannya hanya 1 koin saja. Ternyata ketika diselidiki, ternyata ada Ustaz Abdullah di situ. Kalau Ustaz Abdullah imannya hanya 1 koin, banyak bawa amoy-amoy muda misalnya, tapi enggak ya. Akhirnya apa? Dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia lagi berdoa kepada Allah, ada lagi ya Allah yang belum masuk surga ya Allah. Siapa? Bu Kenil ya Allah. Dilihat. Ketika dilihat, oh ternyata Bu Kenil berada di neraka, tapi mudah-mudahan enggak ya. Contoh saja Bu Kenil yang lain ya. Ternyata berada di neraka yang imannya hanya 1/2 koin saja. Kata Allah, angkat masukkan surga bersamamu. Masih ada lagi ya Allah, siapa lagi? Bu Siti ya Allah. Ada Bu Siti di sini? Ada ya, tapi bukan Bu Siti yang ini ya. Bu Siti yang lain. Tidak ditemukan ya Allah. Ketika diteliti lagi, ternyata berada di tempat yang hanya 1 debu saja imannya. Tinggal monteng. Tahu monteng Bu? Monteng apa namanya? Tulang ekornya tuh tinggal bunyi seng gitu, dibakar api neraka. Apa kata Allah? Ini ya Allah nih, saya ingin di montengnya ini nih. Dulu nih waktu pengajian Nurul Qamar pernah ke
kamar mandi bersama nih, di sini suka kamar mandi bersama nggak? Nih kalau jemaah saya biasanya di Jawa itu banyak kadang-kadang nenek-nenek itu masuk kamar 4 orang gitu langsung. Kalau di sini nggak Bu ya? Ya, kelihatan montangnya, oh ini ya Allah aku kenal montangnya ini montangnya Ustaz Warisi ya Allah misalnya. Apa kata Allah? Angkat, masukkan surga karena dia rajin ke majelis taklim bersama. Ya mudah-mudahan dengan rajinnya kita ke majelis taklim bersama seperti ini bisa memberikan syafaat antara satu dengan yang lain ya amin ya rabbal alamin. Dan yang pasti jelasnya ketika kita ke majelis taklim karena Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita pasti berguguran. Apa Bu? Pasti berguguran. Kalau ibu sholat sunnah di rumah 70 rakaat istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim, belum tentu dosa ibu diampuni oleh Allah, betul nggak? Belum tentu, karena syaratnya banyak. Harus menyesali, berjanji tidak mengulangi lagi, meninggalkan perbuatan tersebut, diikuti dengan perbuatan yang baik, kan begitu. Tetapi kalau ibu ke majelis taklim 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah sampai ke tempat yang ini, itu sudah pasti dosanya akan berguguran di jalan sampai ke tempat ini. Makanya semakin jauh rumah ibu, semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jauh di sini Bu? Tapi kalau bisa berjalan kaki, makanya mobil saya simpan di situ ya, jalan kaki ke sini karena tak muat ya Ustaz. Jangan langsung motornya yang paling dekat, itu berarti dosanya sedikit tuh Bu diampuninya. Makanya kalau motornya simpan di depannya Ustaz Ma'arif itu lumayan lah seperti itu. Paham Bu? Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira cukup, tak usah terlalu panjang, tapi kena dan ibadah kita semakin baik insya Allah amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Cukup? Ada? Ustaz Abdullah nggak ada? Ada ya. Ustaz Abdullah itu ada yang mau bertanya? Ya. Bagaimana kalau kita sholat di atas kasur, atas spin bed? Wah. Jadi sebenarnya itu halo. Sebenarnya sholat atau di atas bed ataupun di atas, yang terpenting itu tempatnya itu suci. Mau di kasur ataupun di bawah di lantai, yang terpenting tempatnya suci. Ini kan biasanya kan kalau kita numpang di kamar itu kan biasanya sejadahnya di atas kasur, kasurnya lembut kan, ketika berdiri kan goyang-goyangan gitu ya. Tapi kalau masih posisinya kiblah, kemudian tempatnya suci, tidak ada jail, apa Bu? Air liur nih. Ini kan biasanya kalau setelah napang kemudian keluar gitu kan, syarat. Yang terpenting nggak kena peta itu, peta itu nggak apa-apa. Yang terpenting juga nggak kena percikan-percikan malam Jumat. Ini yang saya khawatirkan itu Bu, kalau di atas kasur itu takut percikan-percikan malam Jumat itu. Takut rata-rata itu ngerapetan madi mana? Ya. Alhamdulillah, ini kalau kayak Ustaz Abdullah ini kurang pengalaman. Kalau Ustaz Ma'arif udah pengalaman dia. Nah, yang terpenting apa Bu? Suci. Makanya kalau tadinya khawatir di situ takut ada air liur, khawatir takut ada bekas-bekas malam Jumat, mendingan pakai sejadah di atasnya. Kalau di bawahnya ada itu, no problem. Ya, khawatirnya gitu kan? Khawatirnya begitu Pak. Yang terpenting kasurnya suci, itu tidak jadi permasalahan. Ada lagi? Ya, mangga Pak. Ustazah, sudah.
Jadi akhirnya tak pakai CD. Iya. CD-ROM tak, CD-ROM, DVD, CD. Nah, gini Bu, gini ya. Syarat itu kan kita melaksanakan sholat yang pertama harus dari hadas besar, hadas kecil. Kemudian kita harus suci tempatnya, arah kiblat. Kemudian syaratnya adalah satrul aurah. Apa Bu? Syaratnya satrul aurah, menutup aurat. Yang terpenting nggak pakai CD, nggak pakai BH. Kemudian di sana satrul aurah dengan menggunakan mukena, hukumnya boleh saja. Ini nggak tahu zaman Rasulullah ada nggak CD itu. Nanti kalau nggak ada bisa jadi bid'ah kayak CD itu. Ya. Paham Bu? Insya Allah. Yang terpenting satrul aurah, itu yang terpenting. Nah biasanya juga dari kalangan kita, karena dari kecil itu selalu pakai mukena, kemudian ketika kita sholat tak pakai mukena, beranggapan seakan-akan sholatnya nggak sah. Pernah seperti itu nggak? Kalau ibu di Mampawah, barangkali kebanyakan dari kalangan Nahdien semuanya pakai mukena kalau sholat. Kalau ibu sudah pergi ke Jawa Barat, kemudian Jakarta, itu banyak di masjid-masjid, di musola-musola, mereka tuh sholatnya tak pakai mukena, hanya pakai kerudung, kemudian pakai gamis gitu ya. Yang terpenting sudah satrul aurah, sah atau tidak? Sah-sah saja. Cuman kadang-kadang kita berasumsi itu kan pakai sholat harus pakai mukena, kan begitu. Padahal mukena itu ada nggak zaman Rasulullah? Nah, kan begitu. Yang terpenting nutup aurat seperti itu. Paham Bu? Insya Allah. Gitu tak? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Ya mangga. Ini bebeknya Ustadz Mohsin nih. Yuk, silakan. Di luar tema kan? Iya mangga. Misalnya seperti ini, misalnya kita pensiun, misalnya itu Ustaz. Terus kita dapat dana pensiun yang sekiranya hanya untuk satu kali ibadah, misalnya untuk haji atau umroh. Terus yang mana yang kita pilih Ustaz? Mengingat misalnya usia kita kan sudah 60. Kalau mau haji masa tunggunya lama, sedangkan kalau mau umroh yang wajib kan haji. Jadi yang mana lebih diutamakan? Pertanyaannya apakah umrah atau haji gitu. Iya. Sementara kalau menunggu haji harus waiting list 10 tahun, 15 tahun kan seperti itu. Iya, mengingatkan usianya sudah lanjut. Iya. Di dalam Al-Quran itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata sabila itu di dalam tafsirnya mampu di sana, mampu harta. Kemudian yang kedua mampu secara fisik. Ini kalau misalnya usia 70 tahun, 80 tahun di saat ini, apalagi zaman corona, takutnya tidak mampu, berarti belum dikatakan sabila. Ya. Ataupun misalnya mampu tapi tidak aman dalam perjalanannya pun juga tidak sabila. Ataupun cukup untuk pergi ke sana, tetapi untuk keluarga yang ditinggalkan pun tidak ada untuk makan sehari-harinya, tidak bisa dikatakan sabila. Gitu ya. Jadi kalau sudah usia lanjut, saya kira haji tapi umroh. Kenapa? Belum wajib dia, karena secara fisik kalau harus menunggu beberapa tahun lagi. Tetapi saya kira Bu, kalau harus memilih haji ataupun umroh ini misalnya fisik sehat lah gitu ya, kemudian keuangan di rumah ditinggalkan oke saja, mana yang lebih dahulukan, umroh ataupun haji? Namanya ada hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa yang pada saat itu diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menunda tidak melaksanakan ibadah haji, maka pilihlah mati Yahudi ataupun mati dalam keadaan Nasrani. Jadi artinya kalaupun misalnya ibu kan yang terpenting daftar dulu menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita itu mempunyai niat untuk melaksanakan ibadah haji. Masalah nanti dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan belum sampai waktunya ataupun tidak, itu urusan Allah Taala. Yang terpenting sudah ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Kalaupun misalnya meninggalkan nanti wakilkan kepada ahli warisnya, saya kira juga tidak rugi seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita punya itikad ingin melaksanakan ibadah haji.
Nah, biasanya orang-orang sekarang alternatifnya kalau menunggu 10 tahun takut umur tak sampai, akhirnya mereka alternatifnya di samping daftar haji, mereka juga daftar umroh. Tujuannya biar gak kepikiran, kalaupun saya nanti dipanggil oleh Allah belum dipanggil melaksanakan ibadah haji, saya bisa melihat Ka'bah, saya bisa tawaf, bisa sa'i dan lain sebagainya, seperti itu. Tetapi kalaupun misalnya tidak mampu untuk umroh, yang terpenting daftar aja dulu, Bu, yang terpenting daftar dulu. Itu sebagai itikad bahwa kita ingin melaksanakan yang nomor 5, seperti itu. Paham Bu ya? Nah, jadi kalau nenek-nenek saat ini masih belum daftar, jangan khawatir, banyak ibadah-ibadah yang pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji. Salah satunya apa Bu? Melaksanakan sholat isyraq. Apa Bu? Jadi Ibu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian ikut taklim, ikut pengajian sampai terbitnya matahari. 15 menit setelah terbitnya matahari, Ibu melaksanakan sholat isyraq. Niatnya, saya niat sholat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala, maka pahalanya sama seperti halnya melaksanakan ibadah haji dan umrah. Makanya kalau istri saya itu ingin daftar haji terus, kata saya hajinya di Masjid Al-Qamar saja gitu. Sementara mudah-mudahan nanti dan itu, amin ya rabbal alamin. Itu Bu ya, saya kira ya. Nah, ada lagi? Cukup? Sudah asyar. Nanti kita lanjutkan insyaallah 2 minggu lagi. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran menjadi vaksin kita. Belum vaksin nih ya. Mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini menjadi vaksin batin kita. Kita kebal lahir dan batin dari virus corona dan virus-virus yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.